Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, sekarang pertemuan keberapa sama Bapak? Tiga ya? Ya. Setelah UTS kemarin, seminggu perkenalan lagi, seminggu lagi materi. Dan sekarang ada yang tahu akan mempelajari materi tentang apa? Kurban. Oh, bagus, kalian berarti sudah baca semua. Tepuk tangan semua. Sebelum kita masuk ke pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa kayaknya? Ajak. Ya, silakan pimpin doa. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Bapak juga akan mengajarnya kelas 9. Yang pertama Abdurrahman Sidik, kalian? Baik. Ahmad Mulyadi. Ini pada kemana ini? Gak ada. Selanjutnya Alia Putri. Baik. Ani Wahyuni. Ayusah Gila. Dinda. Ervan Nabawi. Mana Ervan Nabawi? Fajri Ferdiansyah. Oh, Fajri. Dinda udah gede ya sekarang. Dinda Purnamasari. Hadir. Muhammad Rifaldi. Raihan Bukhari. Rizky Aditya. Syahrul Cahya. Terakhir Zaki Amuludin. Hadir. Baik. Semoga yang tidak hadir, apapun alasannya, bisa kembali lagi beraktivitas ya. Ya, baik. Selanjutnya langsung saja ke materi. Sebelum ke materi, Bapak akan mereview dulu materi kemarin. Ada yang tahu tentang apa? Masa lupa? Tentang apa? Itu mah kemarin sebelum libur lebaran. Ya, kemarin itu tentang tata cara penyembelihan Kurban. hewan. Sekarang yang kurban ya. Nah, langsung saja lah. Nih, di sini makin. Nah, Bapak di sini akan sedikit menerangkan tentang apa itu kurban. Sebelum Bapak menerangkan kurban, ada yang tahu kurban itu apa? Menyembelih. Menyembelih apa? Hewannya apa aja? Tidak ya. Jadi ya nanti di sini ada cerita tentang asal mula diadakannya ibadah kurban. Nah, sebelum ke materi, tujuan kali ini, pembelajaran kali ini yaitu Bapak melakukan kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian kurban, ketentuan kurban, dan menghargai nilai-nilai kurban, serta dapat menunjukkan contoh bagaimana mempraktekkan kurban, yaitu mungkin nanti di masa depan ya, khususnya untuk laki-laki harus bisa motong kurban. Ya, sebelum ke materi, ini Bapak akan menampilkan video. Nanti kalian simak apa aja poin-poin di video ini, nanti Bapak akan tanya satu-satu. Siap? Siap. Oke.
itulah video cerita tentang apa? Ada yang tahu? Kisah Hah? Nabi Ismail. Kisah apa? Kisah masa kecil Nabi Ismail. Di situ ada 2 poin. Itu peristiwa apa saja? Ada yang tahu? Penyembelih. Penyembelihan kurban dan lahir jam-jam. Ya, di sini Bapak akan membahas yang satunya, yang penyembelihan kurban. Ada yang mau bercerita kembali? Yang berani? Jawab. Yang tahu? Yang mau? Gak ada? Aduh. Ya, pada waktu itu Nabi Ibrahim, singkatnya ya, Nabi Ibrahim bermimpi mendapat wahyu untuk menyembelih siapa? Nabi Ismail. Siapa Nabi Ismail? Anaknya Nabi Ibrahim. Nama ibu Nabi Ismail siapa? Siti Hajar. Bukan Bu Ibrahim. Bukan ya. Ya. Nama istrinya Nabi Ibrahim Siti Hajar. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim memberitahu ke anaknya, ke Nabi Ismail. Nah, kata Nabi Ismail, apa? Ini sangat mengejutkan ya. Kata Nabi Ismail ke ayahnya, silahkan ayah, katanya. Kalau ini perintah dari Allah, tidak apa-apa. Itu sangat mulianya akhlak dan kesetiaannya Nabi Ismail kepada Allah. Nah, pada waktu itu, pada 13 Zulhijjah, Nabi Ibrahim akan mengeksekusi siapa? Nabi Ismail. Nah, tapi pada waktu itu juga pada waktu duha ya, dalam satu keterangan waktu duha, Allah mengganti Nabi Ismail dengan satu domba gemuk. Ya, kenapa? Karena Allah takjub atas kesetiaannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yaitu cerita singkat adanya ibadah kurban. Kata orang Sunda mah, sunnah Nabi Ibrahim itu sunnah piduiteun. Ada yang tahu sunnah piduiteun itu apa? Itu orang Jawa sih ya. Sunnah piduiteun itu sunnah yang harus mengeluarkan uang. Ada yang tahu sunnah Nabi Ibrahim sunnah apa aja? Yang ini siapa? Sunnah kurban. Terus sunnah haji. Terus satu lagi sunnah sunnah atau dihitan. Nah, itu contoh 3 itu kan harus memerlukan uang ya. Nah, diguyon-guyonkan kata orang Sunda emang sunnah Nabi Ibrahim itu sunnah piduiteun. Nah, langsung saja ya. Selanjutnya pengertian kurban. Kurban secara bahasa yaitu diambil dari kata bahasa Arab, dari kata qoroba yaqrubu kurbanan, yang artinya setia ya kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, kurban adalah suatu rangkaian persembahan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurban ini dianjurkan atau ada anjurannya di dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar. Ada yang hafal surat Al-Kautsar? Baca sama-sama aja. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna shaniyaka huwal abtar. Ya, ini sunnah kurban atau anjuran kurban ini sudah ada nasnya dari Al-Quran, yang artinya sungguh kami telah memberimu siapa Nabi Muhammad SAW nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, di sini dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang-orang yang memberi ilmu dialah yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang hukum kurban. Ada yang tahu hukum kurban itu apa? Fikri? Diwajibkan untuk siapa?
untuk membeli kurban. Untuk yang mampu. Nah, kalian tahu siapa hukum kurban apa? Cewek dari cewek? Ada yang berani? Dia udah mulai. Nah, di sini ada hadis dari Rasulullah SAW tentang hukum kurban. Ada yang berani baca? Azrin, baca. Ayo gue, coba baca. Gak mau? Fikri? Ajam. Siapa yang bisa baca? Ajam. Jaki. Hebat Pak. Bapak berkeyakinan kalian ini sebenarnya bisa semuanya baca, tapi malu ya. Ya. Pak. Karena dari itu kita baca sama-sama saja. Ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya apa? Aku diperintahkan. Kalau kayak aku diperintahkan atau diwajibkan untuk menyembelih kurban. Kata siapa? Kata Rasulullah. Sedangkan kurban itu bagi kamu adalah sunnah. Nah, dari sini hukum kurban itu sunnah untuk siapa? Untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi untuk Nabi Muhammad itu wajib. Nah, selanjutnya ada hukum kurban dari para ulama menegaskan yang diambil dari hadis riwayat Ahmad wa Ibnu Majah. Yang hadisnya berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sanatan wa lam yadu fala yaqrabana musallana rawu Ahmad wa Ibnu Majah. Yang artinya dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasanya hukum berkurban itu wajib bagi siapa? Bagi yang mampu. Nah, kalau di sini juga dijelaskan kalau yang mampu tidak berkurban, janganlah sekali-kali mendekati siapa? Mendekati menghampiri kami ini penyimpulan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwasanya kalau kalian di suatu saat mampu untuk berkurbanlah ya. Karena itu anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ya. Waktu penyembelihan kurban. Ada yang tahu kapan waktu penyembelihan kurban? Lebaran haji? Iya benar, lebaran haji. Lebaran haji itu tanggal berapa? 7 Juli. Hah? 7 Juli. 10 apa? Yang pede atau 10 apa? 10 Juli. Ya benar, 10 Juli ya. Jangan tanggung-tanggung. Nah, di sini dijelaskan oleh isinya ya. Ada hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man dabaha qabla salati fa inna ma dabaha li nafsi wa man dabaha ba'da salati faqad tamma sunnatuhu lahu wa asabahu sunnata muslimaini. Nah, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka ia berarti menyembelih untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang menyembelih setelah sholat Idul Adha, maka ia telah menyempurnakan manasiknya dan ia telah melakukan sunnah kaum muslimin. Nah, dari hadis ini maksudnya dijelaskan bahwa waktu penyembelihan kurban itu setelah sholat Idul Adha. Kalau sebelum sholat Idul Adha kalian menyembelih itu bukan termasuk ibadah kurban, melainkan ya itu mah sekedar menyembelih saja. Ya, sudah tahu kan sekarang?
Waktu penyembelihan kurban kapan? 10. Udah sholat Idul Adha. Selanjutnya ketentuan binatang untuk kurban. Yang kalian tahu, yang pernah menyaksikan penyembelihan kurban itu hewan apa aja? Kebo sapi. Sapi, domba, Kebo sapi. kebo sapi, ya. Kebo itu kerbau ya. Nah di sini ada ketentuan. Pertama domba. Domba ini ada ketentuan minimal 1 tahun atau musinah. Ada yang tahu musinah itu apa? Bukan. Nah, iya. Musinah itu domba yang baru yang sudah ganti giginya. Yang kedua tidak cacat. Tidak cacat apanya? Semuanya dari mata, kaki, fisik tidak sakit ya. Nah, selanjutnya unta. Untuk unta ini minimal umur 5 tahun. Oh, ini salah, tidak musinah ya. Musinah itu untuk domba saja. Selanjutnya tetap tidak cacat apanya? Tidak cacat fisik, tidak lagi sakit, tidak cacat mata, kaki, dan semuanya. Dan satu lagi, sapi minimal 2 tahun dan tidak cacat. Nah, pertama tadi domba minimal berapa tahun? Unta 5 tahun. Sapi 2. Wah, pintar-pintar mereka apa lagi? Ya, selanjutnya ada sunah-sunah penyembelihan. Iya, bukannya nggak ada. Takutin sapi. Nah, pertama dimulai dengan membaca bismillah, salawat dan takbir. Ada yang pernah menyaksikan penyembelihan kurban? Dikrik? Hah? Pernah lihat penyembelihan kurban? Nah, Takut? Pernah nggak? nah. Masa nggak pernah? Perempuan ada yang pernah menyaksikan kurban? Penyembelihan kurban? Pernah. Pernah? Rame nggak? Rame ya, gitu lah. Sebentar lagi kan ya? Sebentar lagi. Kan sekarang itu masih bulan Zulqa'dah, bulan depan Zulhijjah. Nah, di sini sunah pertama yaitu dimulai dengan membaca Bismillah. Nah, Bismillah di sini bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi ada yang tahu Bismillahnya gimana? Lafaz Bismillahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu. Karena secara secara adab-adaban untuk menyembelih itu makhluk sesama makhluk Allah tidak elok lah, tidak indah menyebutkan nama asma keindahan Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tapi diganti dengan Bismillahirrahmanirrahim dan membaca salawat seperti biasalah, salawatnya sallallahu alaihi Muhammad, terus membaca takbir. Selanjutnya disunahkan menyembelih hewan kurban sendiri. Nah, di sini disunahkan menyembelih kurban itu oleh orangnya yang ingin berkurban, tapi dikarenakan takut salah menyembelihnya, jadi tidak apa-apa menyuruh orang lain yang lebih bisa ya. Itu sunahnya, tapi sunahnya mah menyembelih hewan kurban dengan sendiri. Selanjutnya ada pisau atau alat untuk menyembelihnya itu yang tak tajam. Karena apa? Karena takut tidak. Iya, karena yang kalau tidak tajam bakal susah dan itu akan menyiksa hewannya. Selanjutnya ada menghadap kiblat. Ya, jadi ada yang tahu, ada yang pernah enggak? Hah? Ada yang pernah enggak menyaksikan penyembelihan kurban? Pernah. Pernah. Kan itu kan
posisi si hewan kurban menghadap kiblat kan ya. Iya, Nah, dakok, jadi dakok. di sini sunnah Kadang. salah satu selanjutnya sunnah menyembelih hewan kurban itu menghadap Plat. kiblat. Selanjutnya, untuk memudahkan hewan kurban sebaiknya diposisikan bertumpu pada sisi kiri. Nah, jadi posisinya itu semisal ini hewan kurban. Nah, hewan di sini bertumpu pada sisi kiri itu pada orangnya di sini ya. Di sisi kirinya hewan kurban. Ngerti kan ya? Nanti untuk lebih prakteknya lagi Bapak akan minggu depan akan menayangkan video tentang penyembelihan kurban. Siap gak? Nah, jangan dicoba. Oh, jangan tuh. Ini mah kasihan. Nah, dan untuk menyaksikannya lagi, untuk memperjelaskan lagi, nanti kalian harus datang ya pada penyembelihan kurban nanti 10 Zulhijjah. Selanjutnya ada menyembelih pada pangkal leher, memotong jalur nafas, jalur makan, serta urat nadi sebelah kanan dan kiri. Nah, jadi nantilah untuk lebih jelasnya Bapak minggu depan akan menayangkan videonya. Jadi Bapak menerangkan sedikit saja di sini. Untuk memotong hewan kurban ada 3 urat atau saluran yang harus potong. Pertama yaitu saluran nafas, saluran makan dan pangkal leher di sini. Nanti lebih jelasnya Bapak akan tayangkan minggu depan. Nah, langsung saja selanjutnya. Yang terakhir ada dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Tadi ya waktu penyembelihan kurban setelah Idul Adha, setelah sampai terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. 25. Nah, anak-anak mungkin Sekian. segitu materi kali ini. Untuk lebih jelasnya Bapak minta kalian nanti pada praktek kurban kalian datang ya. Nah, sebelum Bapak mengakhiri, Bapak akan mereview dulu. Nah, waktu kurban kapan? Iya, terlebih tepatnya setelah sholat Idul Adha. Hukum kurban wajib bagi orang yang mampu. Tapi untuk Rasulullah diwajibkan. Kalau untuk umatnya sunnah muakkad ya, lebih tepatnya. Selanjutnya, kok kabur? Ya, untuk lebih jelasnya, sebenarnya ini ada pertemuan satu lagi membahas kurban ya. Untuk evaluasi nanti minggu depan lah ya, dilangsungkan dengan materi yang selanjutnya. Ya sudah lah. Baik, itu saja mungkin dari Bapak. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga apa yang dipelajari kali ini semoga bermanfaat untuk kalian, untuk Bapak sendiri. Untuk pertemuan selanjutnya, coba perhatikan dulu. Untuk pertemuan selanjutnya Selasa depan, Bapak sedikit mereview tentang kurban, karena kalau menurut materi di buku materinya ini saja, tapi untuk sekarang sebenarnya lebih banyak membahas tentang kurban ya, dari mulai apa hukum membagikan dagingnya atau menjual hasil daging kurban dan sebagainya. Sebenarnya masih luas ini pembahasannya. Nanti minggu depan akan Bapak bahas lagi. Ya, mungkin segitu saja dari Bapak. Lebih kurangnya minta maaf. Semoga apa yang kita lakukan dalam kegiatan kali ini mendapat nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata orang Sundanya mah, ilmu itu setik tapi patri, batang lomba kan saukurapuan. Ada yang tahu artinya? Gak tahu.
itu karena Bapak lamanya belajar di Sunda, jadi kata-kata nasihat-nasihat itu kebanyakan bahasa Sunda yang artinya tadi itu ilmu itu seletik tapi patri. Apa itu seletik tapi patri? Sedikit tapi nyata. Kalau dulu ya, seletik tapi patri lomba buahnya. Maksudnya walaupun sedikit tapi patri diamalkan daripada banyak tapi cuma omong belaka, tong kosong nyari bunyinya. Ya, mungkin sekian dari Bapak. Ingat ya tadi untuk pertemuan selanjutnya masih membahas tentang kurban, dan di akhir nanti ada kuis tentang kurban. Mungkin dari Bapak sekian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.